Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngisom Mahmud, NPM 18612010001, mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 5 Universitas Sangbumi Ruwajurai. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video tentang uji validitas, uji reabilitas, dan uji regresi linear sederhana yang dipandu oleh Ibu Niar Azria SE MS AK. Baik, pada kesempatan ini mari sama-sama kita simak videonya. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji validitas melalui aplikasi SPSS menggunakan data angket yang sudah diberikan oleh Ibu Niar Azria. Pertama-tama kita buka angketnya dulu. Nah, ini angket yang tugas dari Ibu Niar. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Nah, setelah kita buka aplikasi SPSS, kita bisa kopikan data angketnya. Kita copy. Kita copy ke aplikasi SPSS. Caranya kita klik di sini, copy paste. Nah, ini ada di data view. Sekarang kita buka data variable view. Kita klik, kita ganti di sini responden Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, dan yang terakhir total. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view. Nah, setelah kita masuk data view, kita bisa langsung melakukan uji validitas. Caranya klik analyze. Setelah itu correlate, pilih correlate. Setelah itu bivariates, klik. Nah, ini komponen-komponennya, ada respon sampai dengan total. Kita blok semuanya. Setelah itu kita masukkan ke data variabel. Nah, ketika sudah masuk, langsung kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji validitas. Ya, kita bisa langsung lihat. Nah, di sini totalnya 0,957. Nah, ini total ini ada tanda petik 2 atau tanda bintang 2. Artinya data yang kita masukkan valid. Nah, bagaimana cara mengetahui valid atau tidaknya? Kita copy ini total, masukkan ke data di aplikasi Microsoft Word. Tadi sudah saya buat. Kita lihat di uji validitas. Nah, ini sudah saya buat, ini sudah saya copy di sini. Ini kotak tabel ini asalnya dari uji validitas yang ada di SPSS. Nah, setelah kita copy di sini, kita lihat rumusnya. Rumus daripada validasi ini adalah R hitung 0,957 lebih besar dari tabel atau R tabel 0,2027. 0,597 ini asalnya dari sini, dari total ya. Tabel 0,207 sumbernya dari
tabel uji R yang sudah diberikan oleh Ibu Niar ya, menggunakan tabel uji R sudah diupload di Google Classroom dengan rumus jumlah responden dikurangi 2, jadi di angka 65, dan 65 itu angkanya 0,02027. Artinya uji validitas signifikan karena R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R tabelnya 0,027. Jadi data yang tadi kita uji sudah valid. Nah, itu tadi bagaimana cara melakukan uji validitas. Nah, baik, berikutnya kita akan mencoba melakukan uji reliabilitas. Caranya kan tadi sudah di copy paste semua filenya ke aplikasi SPSS ya. Ini menggunakan file yang tadi, cuma cara ujinya beda. Nah, bagaimana cara melakukan uji reliabilitas? Caranya klik analyze. Setelah itu pilih scale. Setelah itu reliability analyze, klik. Nah, ini kan sudah masuk semua nih. Nah, jika komponen-komponen ini belum masuk di item, berarti teman-teman harus mengblok semua dulu, diblok, dimasukkan ke item. Nah, setelah masuk ke item, langsung pilih OK. Nah, ini hasil dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas mana hasilnya? Hasilnya adalah reliability statistik. Kita copy, taruh di Microsoft Word. Nah, ini sumber yang tadi, tabel dari uji reliabilitas. Nah, ada syarat uji reliabilitas. Syaratnya adalah nilai reliabilitas data lebih dari 0,5. Nah, uji reliabilitas ini valid karena nilai reliabilitasnya 0,601 lebih besar dari 0,50. Itu cara melakukan uji reliabilitas. Oke guys, berikutnya kita akan mencoba melakukan uji regresi linier sederhana. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita buka aplikasinya, aplikasi SPSS, masih menggunakan data yang tadi ya. Nah, sekarang kita untuk melakukan uji regresi linier sederhana, caranya klik analyze. Setelah itu regression, setelah regression linear ya. Nah, untuk melakukan uji regresi linear, kita yang independen ini kita masukkan responden. Responden kita masukkan ke dependen. Nah, totalnya kita masukkan ke independen juga. Setelah itu langsung kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil dari uji regresi linear sederhana. Pertama, nah, ini kan ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA-nya kita copy, kita masukkan ke Microsoft Word ya. Nah, ini tabel ANOVA. Nah, syarat uji ANOVA nilai sig lebih kecil dari 0,5. Nah, nilai sig 0,00 ini ya, dari sini ya, 0,00A. Artinya ada pengaruh antara variabel Q dengan variabel Y. 0,05 ini dari rumus ya, rumusnya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil kita 0,00. Artinya ada pengaruh antara variabel Q dengan variabel Y. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Setelah kita tadi mengcopy tabel ANOVA, kita copy tabel model summary. Nah, summary ini kita
copy lagi, kita masukkan ke Microsoft Excel. Ini datanya sudah saya buat ya. Ini tabel summary ya, syarat nilai R² lebih kecil dari sig 0,05. Artinya nilai sig 0,00, ini nilai sig dari atas tadi, dari ANOVA, lebih kecil dari 0,05 bahwa variabel Q memiliki pengaruh sebesar 91,7 dari sini. Artinya nilai sig 0,00 lebih kecil dari sig 0,05 bahwa variabel Q memiliki pengaruh sebesar 91,7% terhadap variabel Y dengan tingkat hubungan sebesar 0,97. Nah, 0,97 sumbernya dari tabel uji regresi linier. Nah, mungkin itu saja tutorialnya. Demikian tadi video tutorial tentang uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linier sederhana. Mungkin mohon maaf video yang dibuat masih banyak kekurangan. Dan untuk adik-adik yang baru saja menyelesaikan sekolah di SMK, SMA maupun madrasah, yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo daftarkan dirimu di Universitas Sang Bumi Ruwajurai, terutama wabil khusus di jurusan Fakultas Ekonomi. Ayo guys, segera daftar. Link dan alamat akan di-share setelah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.